Halo, halo. Suaraku dengar ya? Oke. Oh ya. Oke, thank you. Malam semua, maaf ya aku malam-malam nutornya karena siang tadi rada etek dikit. Selamat datang di tutor Hamin satu Ekotek. Eh, aku hari ini Irham yang jadi nutor. Ini untuk hari ini kita nggak terlalu banyak bahas materi, lebih banyak ke soal, latihan, ujian, sama sedikit tips-tips tadi. Ini contohnya tadi ada yang ngide. Ini kan kalau kalian bisa lihat untuk yang menghitung IRR atau DFRR, ini kan banyak nih ya ngitung-ngitungnya. Ini kan ditarik ke JDP, tarik ke JDP pada tahun ke-1, tahun kedua, 3, 4, 5. Misal, itu bisa diubah menggunakan sigma. Tapi ada syaratnya. Sorry, sigma itu kan berarti dia, misalnya ya, kalau dia mau ngubah jadi sigma, itu nanti sigma n dari satu sampai n menjadi n. Menjadi n itu kan berarti pabriknya umurnya berapa. Terus dia dikali annuity-nya, eh, AFC ya, sorry, AFC-nya kalian. Terus dibagi sama satu plus I pangkat n. Tapi kalau misalnya kalian di kalkulator tuh kalau nggak salah namanya x kah atau apa gitu. Ini berlaku hanya untuk AFC yang konstan. Ini misalnya aku punya soal ini, AFC-nya nggak konstan ya. 30, 31, 36, 40, 63. Ini mau nggak mau tetap kalian majuinnya satu-satu. Sayangnya kalian kan nggak dibolehin pakai Excel. Nah, pakai Excel ini mudah banget soalnya. Nih, ini salah satu contoh latihan kalian. Nih, ini kurang kurang lebih kalian sudah ngerti lah ya yang itu. Oke, kita mulai dari eh, perubahan harga alat. Kemarin tuh ada yang nanya soalnya. Perubahan harga alat tuh misal ini pembelian tangki bla bla bla, dia ada perubahan kapasitas sama perubahan waktu. Perubahan waktu itu kan berdasarkan CEP-nya, CEP, sorry. CEP-nya kalian kan 394 pada 2010, habis itu 695. Ini volume awal tangki. Ini misalnya volume awal tangki ini 13. Diameter awalnya sudah diketahui, R-nya berarti R-nya sudah diketahui. Tinggi awalnya itu kan didapatkan dari volume dibagi sama luas. Nanti ketemu tinggi. Habis itu H per D. Ini kan kita sudah belajar dari TPB. H per D ini kan sudah konstan ya. Terus kita bawa lagi kepada eh, volume yang 25 nih. Kita bawa ke yang 25 25 meter kubik dengan H per D yang sama. Ini nanti kita kan makainya berarti kan P sama dengan 25 sama dengan Pi per 4 D kuadrat H. Nah, H ini dia H ini dia kan ada sudah H per D-nya berarti H per D kali D. Nah, ini kan ntar tinggal di D-nya ini di kalkulator kalian tinggal jadi X. Nanti tinggal di solver. H per D-nya sudah diketahui dari awal. Nanti ketemu D-nya berapa. Habis itu nanti dengan H per D nanti bisa ketemu H-nya berapa. Itu untuk yang volume akhir. Nah, itu kan berubah kapasitas. Nanti bisa digunakan sextant rule. Habis itu untuk tebal isolator kurang lebih aja kan tinggal ditambahin 0,05 pada isolatornya pada sorry pada jari-jarinya. Habis itu pada tingginya itu ditambahinnya dua kali ya. Oh iya ditambah dua kali. Sorry sorry. Tebal isolator tinggi ya isolator ya. Harusnya tambah dua kali. Iya harusnya tambah dua kali. Sorry sorry. Karena dia kan tinggi tangki sama tinggi isolator dia kan nambah di atas sini sama nambah sini berarti nambah dua kali. Sorry sorry sorry. Itu Pak. Dan ini nanti ketemu selisih volumenya berapa. Nah,
Habis itu yang perubahan harga. Perubahan harga itu kan aku yakin kalian juga sudah lumayan ngerti. Ini aku nggak eh, nambah, tinggal dikalin-kalin aja sih capcinya, di capci apa, harga lama dibagi capci lama terus dikali dengan capci yang baru. CP, sorry, kalian bahasanya beda. CP-nya, CP yang baru. Hmm, semuanya sama, habis itu dikali-kalikan. Ini ada, kemarin tuh ada koreksi. Sebenarnya ini meter kubik bukan meter kuadrat, makanya aku nyarinya volume di sini. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke DFRR. Yang tadi ada yang nanya, Neo. DFRR itu kan eh, singkatnya, kalau kalian ngerti, sudah kan belajar MTK, itu itu analoginya adalah neraca uang pada ACC sama dengan nol. Jadi kita eh, itu sudah pada titik BEP atau ya balik modal, maksudnya gitu. Ntar berarti kan kita sudah ketahui masuknya berapa, pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Ntar kita ada tahunnya juga, nanti kan tinggal I-nya berapa. Nah, kemarin tuh ada juga yang ngomong, ini kok pakai Excel, gimana kalau pakai kalkulator? Nggak apa-apa ya, tinggal diganti aja jadi X, I jadi X, I jadi X, I jadi X, I jadi X, nanti ketemu. Ini kalau dibawa P jadi kayak gini, kalau dibawa ke F, yaitu pada titik kelima juga bisa, tapi ya sama aja sih, sembarang. Ini kalian tuh diajarinnya malah tebak-tebakan. Seharusnya nggak usah, langsung aja di solver kalau misalnya di kalkulator. Daripada buang-buang waktu lah. BTW kalau aku kecepatan ngomong ya, aku ada, oke, belum ada yang nanya. Kalau ada yang kalau ada yang mau bertanya atau apa gitu boleh aja. Lanjut. Oke. Nah, ini mantap nih. Ini kita ada latihan. Latihan ini kan eh, pertama sudah dikasih tahu FC, biaya alat. Biaya alat, habis itu tahun pendirian. Hah? Nggak ada dipakai CP-nya juga sih. Ini sudah dikasih tahu biaya pemasangan alat atau semuanya. Terus ada faktor lang. Dengan faktor lang ini kan nanti bakal ketahuan FC-nya berapa. Berarti tinggal dikalikan alat sama faktor langnya. Sorry kalau kekecilan. Terus WC-nya itu 20%. Berarti tinggal dikalikan 20% dari FC. Oke. Kapasitas produksi. Oh ya, aku sarankan tiap kali ada ini, kalau ada dikasih tahu misalnya ini 60.000 ton per tahun, itu nanti ditulis satuannya biar ngerti. Ini semuanya ditulis gini. Ya, biaya produksi tahunan per tahun, biaya produksi 7.500 rupiah per kilogram. Itu jadi ditulis nanti bakal, daripada bingung soalnya. Ya, ini kan diubah jadi kilogram biar nanti bisa dikali dengan harga jual. Berarti pemasukannya adalah 72, eh ya itu lah, sekitar itu. Terus biaya produksinya berapa? Biaya produksinya 7.500 dikali juga dengan kapasitasnya tadi. eh ini ya. Ya, dikali dengan kapasitas nanti mendapatkan eh, produksinya berapa. Kan untuk membuat barang kan perlu juga produk perlu juga bahannya. Nanti keuntungannya tinggal selisih. Habis itu ada pajak. Pajaknya tuh 0,3. Oh ya, 30% ini. Dengan keuntungan bersih tahunan berarti berarti kan sudah dipotong pajak, berarti 0,7 persennya atau 0,7 persennya, atau bisa kamu selisihkan gini, hasilnya adalah sekian. Nah, kayak umur pabrik 10 tahun, salvage, hmm, salvage value itu kemarin tuh dari mana ya? Depresiasi dihitung dengan metode lurus. Oh ya, ini dia 1%. Sorry, sorry, sorry. 1% dari FC. Berarti ketemu depresiasi asalnya berapa?
AFC-nya ketemu juga. Nah, rate of apa ini? Return of investment itu seharusnya pakai percentage, sorry ya. Return of investment itu untuk definisinya adalah dia itu eh, berapa persentase dari FC yang bisa kembali. Jadi berapa modalnya, berapa persen dari modal yang bisa kembali setiap kali kamu annuity di eh, annualnya itu. Ya ini kan misalnya ini 26,34%. Jadi itu maksudnya adalah tiap kali kamu menerima keuntungan tersebut, keuntungan ini itu dia berapa persen dari FC-nya. Terus sama juga setelah pajak. Nah, POT itu berarti dia berapa lama kamu bisa untuk mengembalikan FC-nya tersebut. Jadi kurang lebih aja ROI sama POT itu kurang lebih aja sama. Dia mereka tuh untuk mengukur kecepatan dari kembali modal. Jadi kan tinggal dibagi aja dengan FC-nya tadi. Itu sama dengan POT setelah dipajak juga sama. Ini kenapa tadi aku ngasih tahu itu eh, definisinya karena setelah ini nanti ada soal yang bikin aku rapid itu bingung soalnya. Alhamdulillah sudah ketemu. Nah, terus kan ditanya DCFRR. Ya, ini sama aja ya yang kayak tadi pada saat NPW itu kita jadikan nol. NPW-nya itu kan kita sudah ketahui. Nih, untuk menentukan NPW itu bisa juga menggunakan rumus yang A, A ke P. A ke P itu kan berarti sorry, P ke A. P ke A itu dia tuh rumusnya aku lupa. Nah, ini dia. Ini nanti rumusnya bisa menggunakan ini. P ke A 1 + I N min 1 bla bla bla. Ini sebenarnya bisa, tapi dengan syarat tadi AFC-nya tuh harus konstan. Eh, ini buat motong waktu aja daripada kalian ngebuang-buang waktu kayak gini tadi. Daripada kalian tadi ngebuang-buang waktu maju-majuin ke sini kan, majuin satu-satu. Oh ya nih, jangan lupa ya kalau misalnya kalian lagi bikin gini, lagi ngerjain terus ada kayak kemungkinan menurut kalian itu bisa dibikin jadi alur alur cash gini, dibikin aja biar nggak bingung sama siapa tahu dapat nilai tambahan. Nih ya, ini kan 30, 31, 36, 40, 43 tambah 10 ini kan ya ngerti lah ya ini sudah nggak konstan berarti nggak bisa sudah ini make rumus yang ini. Tapi kalau misalnya ketemunya rumusnya apa AFC-nya konstan silahkan. Atau yang tadi alternatif yang lain bilangnya Neo boleh pakai sigma itu juga bisa. Ya lanjut. Sama juga nanti NPW-nya dijadikan nol. Ini, ini kan aku make solver. Cuman eh, kalau di kalkulator ya tinggal make X aja tadi yang seperti yang sudah aku katakan. Oke, ini dia. Ini soalnya yang bikin lucu nih. Ini kan sebuah, aku nggak tahu ini soal tahun berapa. Dikasih aja. Perusahaan mempunyai dua alternatif A, B. Ada FC-nya, ada WC-nya, ada SV-nya, ada umurnya, sama ada ACF-nya. Ini manufacturing cost ini aku nggak ngerti nih maksudnya buat apa. Padahal kan sudah ada AFC di sini. Terus ngapain nambahin manufacturing cost? Nah, eh, ACF, kita kita mulai dari yang paling mudah aja dulu ya. NPV. Ini kan ditanya, oh sorry, dengan interest rate 15%, terus kita cari ROI, POT, dan NPV-nya. Kita mulai dari NPV. NPV itu ya semuanya dijadikan 1 tahun. Terus nanti kita, oh ya, dijadikan ke P. Pada tahun ke 0, habis itu dibandingkan mana yang lebih untung, mana yang lebih besar. Untuk ini kan
umurnya 5 sama 7 tahun. Berarti ini kita kemarin sudah belajar repeatability. Jadi kita pakai repeatability lagi pada sampai ke tahun 35. Ya, ini good luck aja ya kalian kalau misalnya kalian ujian nanti gimana caranya. Ah, Jadi yang pertama kan pada tahun ke nol, kalau kita lagi hitung harus proses apa sih? Misal aku ngitung nih, terus aku dapat 5. Uh, itu kan kalau ditulis kertas repot ya. Jadi kalau aku boleh buatin kata sampai berapa ya, kayak aku bisa ngitung sampel pakai 5,2 atau kayak yang dikalkul. Eh, sembarang sih kayaknya. Soalnya nggak perlu proses amat, cuman saya bentar ya. Itu pertanyaan akan kujawab nanti. Bentar ya. Ini ya, bentar. Ini kan ini investasi awalnya FC plus WC, terus di tahun ke nol, tahun ke satunya balik lagi 35, 38, 46, 40, 75. Nah, tapi pada tahun kelima ini dia beli lagi pabrik yang baru. Aku yakin kalian sudah belajar kan kemarin. Beli pabrik yang baru lagi, tapi habis itu pabrik yang lama kalian SV, di salvage, dijual, habis itu lanjut lagi, mulai lagi dari tahun ke nol, ini tahun ke satu, tahun 2, 3, 4, 5. Terus dia beli lagi pabrik yang baru, terus, 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 terus. Habis itu sampai di sini, sampai di sini ujung-ujungnya kan jangan lupa ditambahin WC ujungnya. Habis itu ditarik lagi ke tahun pertama, tahun ke nol. Tahun ke nol itu nanti dapatnya ini. Ini maksudnya tarik ke tahun ke nol kan berarti dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, sama juga dengan cara yang kedua, tapi yang ini lebih mudah lah karena dia kan konstan. Ini eh, ya A-nya konstan jadi bisa lah bisa lebih mudah dicari, ketemu, berarti NPV-nya A. Terus lanjut. Sorry, NPV A itu berarti dia yang lebih besar yang A. Dia lebih menguntungkan A. Oke. Terus yang B, POTB ini kan mudah nih B. Tinggal dibagi. Kalian kan sudah dikasih tahu caranya toh. FC dibagi sama annual cash flow-nya, AFC-nya. Nah, sisanya yang A ini yang bikin ribet. Kenapa? Karena dia aneh nih. 3.500, 3.800, 4.600. Ini kan berubah-ubah. Terus gimana caranya dibagi? Nah, itu balik lagi ke definisi yang tadi. POT, payout time, itu berarti berapa lama dia bisa untuk membayar FC-nya. Jadi kita bisa cari, misalnya ini kan awal awal investasinya 150.000 nih. 150.000. Terus digaji tahun pertama, pendapatan tahun pertama dapat 35, dikurang. Dikurang ke 150.000 kita bayarkan untuk investasi awal. 38.000 dikurang lagi. Kurang, kurang, kurang. Nah, ketemu nih negatif. Negatif ini berarti ini sudah kelebihan banget nih. Berarti dia tuh payout time-nya 3 tahun. Nah, ini berarti ini sisanya yang 60.000 ini kita bagi ke 360, misal 360 hari untuk menentukan eh, koma-komanya ini berapa, 3 koma berapa. Ya, ini sama juga kayak yang tadi kan sampai dia nol. Sampai nol itu kan berarti sampai dia lunas FC-nya nih. Sampai dia nol dikali harinya berapa, ketemunya 186. Ini tinggal dijadikan X ya nanti kalau di kalkulator. 186, bla bla bla, hasilnya 100 apa? 186 ini kan masih dalam bentuk hari. Kita ubah jadi tahun, jadinya ketemu 0,51667 tahun, hasilnya 3,51667. Ini berarti kalau dibandingkan sama 3,8, yang A ini lebih cepat. POTA lebih cepat. Ini kurang lebih juga sama. Untuk yang ROI. ROI-nya itu berarti ya sama, annuity-nya dia untuk yang B, dia setiap kali dapat pemasukan itu 26% dari FC-nya. Untuk yang ini,
Ya beragam, beragam ROI-nya. Tapi untuk yang dua ini kan lebih kecil daripada yang B. Tapi pada tahun ketiga, empat, lima dia tuh sudah mulai lebih besar. Jadi ROI pada tahun satu dan 2 tinggian B, seterusnya tinggian A. Oke, ini kesimpulannya. Kesimpulannya mayoritas bagusan A. Tapi kadang itu, tapi eh, pemasukan itu kadang bukan berarti lebih bagus kalau dia, eh sorry sorry, keuntungan itu nggak korelasi langsung dengan kecepatan dia balik modal. Ini bisa aja ROI, POT, sama IRR ya. IRR itu juga ngitung kecepatan. ROI, POT, IRR itu bisa jadi dia tinggi pada dua alternatif itu. Misalnya A-nya lebih tinggi, tapi B itu lebih menguntungkan. Jadi dia mendapatkan lebih banyak uang pada B. Nah itu jadi jangan langsung ngambil kesimpulan bahwa kalau misalnya A-nya lebih cepat, wah A-nya itu lebih untung. Nggak selalu. Itu nanti kalau kalian kayak gitu sama Pak Budi dimarahin. Soalnya kayak gitu kemarin. So. Take your time, hitungan semua. Oke. Kalau kita lagi ngitung di Ecotech harus, bentar ya, seberapa jauh precise-nya, hmm, susah juga ya. Soalnya kemarin tuh aku pas waktu ujian sendiri ngitung semua, apa, aku masukin semua angkanya. Tapi kalau misalnya terlalu menurut kalian kebanyakan, palingan anak aja sih aturan PDP 4 ABK, 4 ABK tapi ditulis lagi kayak 10 pangkat 11 kan, ditulis aja 5,2394 kali 10 pangkat 11. Palingan kayak gitu aja nggak apa-apa. Soalnya kalau memang eh, tapi usahakan seminimal mungkin. Minimal kalau kamu mau nyingkat di ujungnya, misalnya di terakhir-terakhir, misalnya kamu lagi ngitung NPW, lagi bandingkan NPW, misalnya yang kayak tadi ini, kamu lagi bandingkan NPW A dengan NPW B, ini kan angkanya lumayan besar. Eh, tapi biasanya pas waktu sudah di akhiran gini, angkanya tuh beda jauh banget. Jadi kamu kalau mau bulatkan tuh bisa nanti tetap kelihatan perbedaannya. Ya usahakan pas waktu lagi proses diminimalkan. Tapi kalau nggak apa-apa sih kalau diminimalkannya minimal juga. Bedanya ROI sama POT itu apa ya? Rumusnya gimana? ROI itu adalah rate of investment return. Return of apapun lah gitu. Pokoknya itu dia kayak aku punya misalnya ya, ada orang minjem uang ke aku 10.000. 10.000 terus dia ngembaliinnya dalam 4 hari, ngembaliinnya tiap hari itu 2.500. Itu kan berarti dia ngembaliinnya 25%. Nah, tuh, itu namanya ROI. Dia tuh berarti dia mengembalikan 25% atau seperempat dari pinjamannya. Itu namanya ROI. POT itu berarti berapa lamanya. Jadi yang satu itu kecepatannya, berapa kecepatannya per FC, per investmentnya. Untuk yang POT itu berapa lamanya. Dia minjemnya tuh selama 4 hari. Dia bayarnya tuh tiap 2.500, berarti dapatnya 4 hari itu sudah lunas tuh uangnya 10.000 misalnya gitu. Untuk rumusnya ya sama kayak gitu. FC untuk yang RO itu rumusnya sih sebenarnya balik-balik aja sih, bolak-balik aja. Untuk yang POT nih ya, untuk yang POT dia FC dibagi sama AFC-nya. Investasi awal dibagi sama AFC-nya, pendapatan tahunannya. Untuk yang ROI itu kebalikannya malah. Dia AFC-nya dibagi sama FC-nya. Makanya dia satuannya juga terbalik. Yang ini dia tahun, yang ini dia per tahun, 26% per tahun gitu. Itu kalau rumusnya.
atau ada gebrakan baru gitu. Oke, you're welcome. Gebrakan baru tuh, wah, aku belum kenal Bu Viko ya. Aku baru masuk pertama kali, habis itu langsung kabur. Kalau soal-soal template tuh, aku kurang ngerti ya. Aku tuh kurang ngelihat kalau soal-soal pola. Tapi yang pasti ini, ngitung-ngitung apa itu namanya, kelayakan pabrik tuh pasti masuk. Jadi yang ROI, POT, NPV, IRR atau DCFRR itu, terus kalau nggak salah kemarin ada yang namanya BC ratio, terus ada turnover ratio. Itu menurutku bakal pasti ada. Soalnya kan sebagai chemical engineer atau sorry, bukan chemical engineer aja sih. Sebagai LO-nya Ecotech tuh utamanya tuh seharusnya untuk menentukan apakah sebuah pabrik itu menguntungkan atau enggak. Jadi pasti analisa kelayakan tuh pasti muncul. Terus kalau SDP sama break even point, shutdown point itu mungkin masuk, tapi semoga rumusnya dikasih tahu karena rumusnya tuh ribet banget. Aku sendiri nggak hafal. Kemarin tuh sama Pak Budi malah dikasih di soalnya rumusnya tuh kayak gini. Gitu deh. Kalau soal masalah template-template tuh itu aja sih menurutku. Palingan cuma ngitung-ngitung perbedaan apa perubahan harga, bisa depresiasi mungkin juga ada, tapi paling muncul SL atau SOYD. Oke. Ya sudah sih itu aja menurutku, yang paling utama menurutku pasti munculnya analisis kelayakan. Dah. Oke. Make kalkulator, make kalkulator. Kalau Excel tuh kayaknya enggak deh. Kalau kalian nggak ada infonya juga ya? Nek, saya ingatku tuh anu kalkulator. Soalnya ya kayak gitu. Caranya tuh gampang-gampang kok Ecotech tuh, cuman nulis-nulisnya aja yang panjang. SOYD pakai kalkulator bakal panjang banget ya. Yes. Yap, banget. Ntar palingan ujung-ujungnya bentuknya kayak tabel kayak gini. Ujung-ujung muncul tabel. Tapi yang penting teliti aja sih. Nggak perlu khawatir. Angkanya tuh mudah dimasukin di kalkulator, nggak kayak matkul sebelah. Yang penting kamu tulis-tulis aja, teliti, habis itu udah pasti bisa. Waktunya aja tuh yang makan waktu lama. Jadi kalau kalau bisa ya ngerti-ngerti aja cara ngerjain soalnya. Kalau misalnya ditanya ini, ya gitulah cara kerjanya gini, gini. Sorry, itu bukan penjelasan yang bagus. Oke deh, apa yang menurutmu susah? Boleh, boleh, boleh. Apa yang bisa di kurang ngerti? Aku ngambil penku biar bisa dituliskan di pen. Soalnya kalkulatorku lagi dipinjam juga soalnya. Aku nggak bisa pakai kalkulator sekarang. Anu deh, gimana kalau kita ngerjain nomor satu menggunakan kalkulator? Bukan kalkulator, pakai pulpen. Ya, diam bang, diam bang. Jangan, jangan bang. Nanti ketahuan. Kerekod tadi, kerekod. Ya kita coba ya. Eh, Soalnya kalau di Excel ini memang niat aku sama Abel karena biar bisa bikin lebih rapi. Excel tuh emang lebih cepat juga. Tapi kalau
emang ujung-ujungnya masukin kalkulator gimana ya, emang rada-rada kadang. Coba ya, ini kita bikin tabel misalnya 1, 2, 3, 4 reaktor, HE, pompa, tangki misal. Terus harga harga tuh 55 juta. Terus ini 10 miliar ya, 11 miliar. Terus ini 9, oh bukan juta, ini 9 ya. 9, 0,4133, 0 kali 10 pangkat 3, sama ini 20 kali 10 pangkat 9. Hmm, Oke, ini untuk perubahan harga pada tahun 2010 menjadi 2020 menjadi 2025 kalau nggak salah ini. Ini soalnya ada yang salah nih soalnya. Ini 2020 tapi pada tahun 2020 juga. Padahal CP-nya berubah. Seharusnya seharusnya berubah. Ya misalnya harga pada tahun 2020. Ya ini kan berencana diberdirikan pada tahun 2025. Jadi misalnya kita ubah jadi tahun 2025 ya. Harga 2025. Jadi ini 55 kali 10 pangkat 9. Kalian nggak wajib loh bikin tabel, tapi biar rapi aja, biar kalian lebih mudah untuk bikinnya, nggak headtag. Ini juga sama, 992 kali 10 pangkat 6 kali CP-nya, CP yang baru dibagi CP yang lama, sama juga yang ini, 0,4133, 10 pangkat 3, 660, 650. Nah ini juga sama, 2 kali 10, 10 pangkat 9 ya, 9, 660, 650. Terus ada juga perubahan kapasitas. Perubahan kapasitasnya nanti kan dia 55, 10 pangkat. Set. Nah, perubahan kapasitas ini kan berarti kemarin Bu Viko ngomong nih, perubahan kapasitas itu bukan cuma kapasitas volume, tapi kapasitas speknya. Emang fair sih, emang kalau ada berubah ya berubah. Dan berarti dikali sama misalnya 7.100 dibagi sama ini kan ada perubahan flow rate nih, 7.100 dibagi 5146 kali 120 dibagi 75. Ini untuk yang atas. Terus sama juga yang bawah. Yang yang nomor 2 nggak usah, nomor 2 nggak usah ya, karena nggak ada perubahan itunya. Nomor 3 ini sama, 904103 30 kali 10 pangkat 3, 660 650 dikali sama 16/12. Ini nanti kan kalian ketemu harganya berapa. Kalau menurutku ya sih, kalau memang ada perubahan dari harga, apa ada perubahan perubahan tahun sama ada perubahan spek, nggak usah dihitung ininya, nggak usah dihitung tengah-tengahnya, langsung aja dihitung ke ujungnya sini biar ketemu harga akhirnya. Ini kan, oh ya, six-tenth rule, sorry, 0,6. Sorry, sorry, sorry. Ini juga 0,6 nih. Pokoknya sama ya, analog-analog gitu. Analog-analog gitu, nanti ketemu. Oh, lanjut, balik ke Excel. Ini kan ketemu totalnya. Totalnya nanti ya tinggal di kalkulator juga bisa di total. Terus FC-nya tinggal dikalikan 4,1 ya. Nah, ini kapasitas.
Yang kapasitas juga sama. Ntar kalian uraikan aja. 4.500 45.000 ton per tahun. Nih dikalikan 1.000. Kalikan 1.000 untuk diubah jadi kilogram. Kenapa? Karena harganya tadi 2.500 kilogram per jam. Jadi ketemu ketemu harga totalnya berapa, harga penjualannya. Nah, ini dia butuh A ini berapa kilogram per jam. Terus dikalikan dengan tahun. Oh ya, dijadikan tahun ya. Tahun ini kan berarti eh, jam jam diubah ke hari kan berarti dikali 24 ya. Sorry. 2.500 kilogram per jam kalikan sama 24 jam per hari. Terus dikalikan sama 330. Kenapa 330? Karena di sini soalnya sudah dikasih tahu di sini dia. Ngomongnya 330. Ya silakan. Ya, 330 hari per tahun. Jadi nggak usah diubah ke bulan. Langsung 330. Nanti ketemu. Langsung aja jawaban akhirnya berapa. Sama juga untuk pengeluaran. Nanti kan ketemu dikalikan dengan harganya. Harganya 7.200 ya. 7.200 tadi dikasih tahu dari sini. Nah, ini lagi ketemu harganya berapa. B-nya juga ada berapa. Nah, totalnya nanti ketemu ditambahin. Eh, ini untuk biaya produksinya atau biaya pengeluarannya. Saya ada yang nanya ya. Beda DCFR, NPV sama rumus yang FC plus WC ACF itu mungkin HAM. DCFR itu DCFR itu yang namanya yang mana ya? Oh, DCFRR itu kah? DC kalau maksudmu DCFRR itu dia tuh untuk menentukan kecepatannya. Kan tadi itu dia ketemunya interest rate-nya ya. Kalau misalnya kita balik lagi. Balik ke sini. Dia ini kan ketemu nih interest rate-nya berapa pas waktu kamu nyari DCFRR. Interest rate-nya itu ya DCFRR-nya itu. Jadi DCFRR sama dengan IRR. DC shit. DCFRR sama dengan IRR sama dengan I. I ini yang kamu masukin ke dalam sini tadi ke rumus ini untuk menentukan NPV sama dengan nol. Tuh. Kenapa aku bilang bahwa itu tuh sama dengan kecepatan? Itu ya tadi karena interest rate-nya itu semakin tinggi berarti dia semakin cepat untuk balik modal. Nah, itu nanti kita masuknya ke MAR nanti. MAR itu eh, dia tuh kayak standar. Kalian tahu kan pabrik itu kan bahaya, bisa ada bencana, bisa ada kecelakaan. Investor tuh pastinya nggak mau lah kalau misalnya investasi uang mereka ke dalam pabrik tersebut, terus pabriknya dia gagal, uangnya hangus juga. Makanya dia pengen MAR. MAR itu adalah dia seberapa cepat pengen dia kembali balik modal. Itu maksudnya MAR. Jadi minimal tuh kayak pabrik ini harus punya DCFRR sekian yang harus melebihi dari MAR. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya apapun yang terjadi dengan pabrik tersebut, yang penting investor tuh sudah kembali uangnya, sudah dia puas. Itu yang maksudnya MAR dengan DCFRR. Makanya dia semakin cepat itu semakin baik, tapi belum tentu dia itu untung. Makanya itu balik ke NPV. Ini juga kamu nanyakan NPV. NPV itu eh, uangnya, total uangnya yang didapat. Jadi dia sudah pengeluarannya sudah ditambahin juga dengan pemasukannya berapa, terus dibawa ke tahun pertama. Jadi ini ya, NPV itu yang net net present value itu kan ya, kan sudah dibawa ke tahun ke nol. Tahun ke nol ini gini. Jadi dia tahu bahwa ini pabrik untung atau enggak ya. Dia masih dalam bentuk negatif atau sudah bentuk positif. Dan kalau memang dia positif, dia tuh positifnya sebesar apa? Kayak gitu. Itu untuk NPV. Terus apa lagi tadi?
FC plus WC. FC plus WC ACF. Em, FC WC ACF. Yang ini kah? FC plus WC ACF. Yang mana ya itu? Nah, itu SV. Yang mana ya itu FC plus WC? Aku nggak tahu. Penyelesaian pembahasan UAS 1920 boleh. Kalau waktunya cukup nanti ya. Boleh, boleh. Ntar tak lihat. Ya. Persentase berbagai biaya di soal itu biasanya kan didasarkan harga alat atau fixed capital atau apa ya. Nah, ini aku takutnya gini. Itu kan ada beragam ya angka-angkanya. Kayak nomor satu nih. Ini 10% perawatan, 6%, pengawasan 10%, perawatan 6%, plan supply 15%. Aku nggak. Kalau berdasarkan PPT, mereka tuh punya persentasenya sendiri. Jadi supervision tuh 10% dari gaji karyawan. Maintenance tuh 6% dari FC. Plan supplies tuh 15% dari kebutuhan bahan. Aku nggak tahu apakah di soal nanti diberikan definisi-definisi tersebut atau enggak. Kalau enggak dikasih, berarti dosenmu kejam. Tapi kalau misalnya nggak diuji ya, alhamdulillah lah. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan, ya susah. Tapi biasanya tuh rule of thumb-nya ya anu aja FC FC tuh FC tuh sekian-sekian faktor lang dari harga total, habis itu WC itu sekian-sekian dari FC-nya tersebut. Maksudnya nanti kan ketemu totalnya berapa, total kapital. Dan FC plus WC. Jadi harga alat kali faktor lang itu sama dengan FC. Nah, habis itu total kapital itu sama dengan FC plus WC dengan WC-nya itu biasanya tuh sama dengan persentase dari C. Ini kan nanti mayoritas dari semua ini nanti pasti bakal ketemu soal-soal. Soalnya sisanya tuh kan tinggal dari soalnya tersebut. Hmm. Cuman kalau misalnya kalian ditanyain yang kayak gini nih, kayak ada supervision, dia 10% dari gaji, maintenance tuh dari gini-gini. Ini kan asalnya dari PPT nih. Aku, aku nggak tahu apakah dia open book, close book, atau dia dikasih tahu informasinya. Soalnya di sini udah ada juga nih. Dia pengawasan 10%, perawatan 6%, plan supplies 15%. Nah, ini maksudnya 5% dari mana? Aku nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kalau ngelihat dari PPT, ada ada di situ definisi-definisinya. Kesimpulan dosennya kejam. Satu, pasti ada soal ini. Kedua, nggak dikasih tahu persennya dari apa. Kemarin lagi. Astagfirullahaladzim. Ah, ya, itu uh, innalillahi aja kali ya. Oke. Ada apa? Husnuzon aja, husnuzon aja. Insya Allah, mun- insya Allah kalau muncul dikasih tahu lah persentasenya. Semoga. Tapi kalau misalnya dari dikasih tahu, mungkin berdasarkan apanya ya? Kalau rule of thumb-nya.
Overhead laboratory. Iya ya. Supervision, supervision itu kan berarti orangnya, berarti dia ngambilnya dari gaji, masuk akal. Maintenance 6% dari FC. FC itu kan fixed capital. Ya masuk akal. Fixed capital itu kan berarti ya semua barang-barangnya tersebut dikali dengan faktor lang. Berarti masih ada plan. Plan supplies. Supplies kan kebutuhan. Masuk akal lah 15% dari kebutuhan. Royalty, royalty itu emang biasanya dari penjualan. Ini bukan berarti, bukan cuma untuk industri pabrik. Biasanya industri industri HP, laptop tuh biasanya yang menggunakan USB-C itu kan ada patennya juga, royaltinya itu juga berdasarkan dari penjualan ya. Payroll overhead, laboratory, plan overhead dari gaji. Payroll payroll overhead tuh emang masuk akal 10% dari gaji karena emang kan payroll overhead tuh masukin kayak kerja lembur, kerja lembur atau kerja cuti. Biasanya tuh kan kayak kamu overhead itu maksudnya kayak kamu jaga-jaga, misalnya ada karyawanmu yang ke situ semua, misalnya kayak dia cuti lagi, dia lagi lembur gitu kan, harganya eh, gajinya kan tetap ngalir tuh, nambah. Laboratori iya kan, laboratori kan orangnya yang kerja berarti 10% dari gaji, oke. Plant overhead. Nah, ini nggak tahu nih aku caranya korelasi dengan gaji ini maksudnya apa ini plan overhead. Property tax sama insurance 1% dari FC, ya oke masuk akal. Nggak tahu sih kalau kalau menurutku tipsnya gimana biar bisa ngafal, soalnya banyak angkanya gini nih. Kalau kalau dosennya kejam ya nggak dikasih tahu. Ih, gila. Tapi semoga nggak masalah ya. Oke, sorry, balik lagi ya ke bahasan. Kesimpulan kedua, nggih, 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 Neo, nggih. Ini balik lagi ya ke pembahasan. Ya kan pengeluarannya dari produk. Sorry, bukan pengeluaran dari produk, pengeluaran dari produksinya. Dia perlu beli barangnya berapa, terus ya gitu lah pokoknya. Muncul pengeluarannya rupiah per tahun. Kalau misalnya 000 gini kan bisa kalian tuliskan jadi 10 pangkat ya. Misalnya ini kan 10 pangkat, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pangkat 5 misal gitu. Terus ada chef. Chefnya ada empat chef dengan per chefnya tuh 32. Tadi tuh ada di, nah ini dia, 32 orang. Masing-masing chef terdiri dari 32 orang. Nih, karyawannya tuh ada 32 per chef, berarti kan ada 128 total, dengan berarti gajinya tuh dikalikan dengan 3.500.000 per orang per bulan. Oh yo, 3.500.000. Nanti kan ketemu nih. Dia sudah dikalikan 12 ya, biar jadi tahun. Nah, ini biaya utilitas juga ada. Ini udah ketemu. Habis itu tinggal di presentasekan. Ini aku belum kerjain soalnya. Set. Kan 10%. Ya, 10% dari 0,1 Kak, dari gaji. Ini gaji. Oke, yuk. Maintenance itu 6% dari FC. FC-nya tuh ini 15% dari kebutuhan bahan. Nah, bahannya tuh kan tadi pengeluaran dari untuk yang A sama yang B. Dapat royalti itu 4% dari penjualan. Itu berarti dia dikalikan dengan penjualannya itu tadi, total penjualannya ini. 0,04, 0,15, 0,06 ya, sorry ya. 0,01. Ini 10% dari gaji itu kan berarti 0,1 kali gaji ketemu. Ini juga sama, 0,1 dari gaji ketemu.
plan overheadnya 50% dari gaji, ya, FC dibagi 100 sama, ya. Sorry, apa yang ditanya tadi? Modal kapital kan sudah nih. Modal tetap itu kan berarti dia tinggal dijumlahin aja. Mau dijumlahin terus dikalikan sama faktor lang. Ini kan lumayan ngerti lah ya kalian. Terus biaya produksi persatuan produk tersebut. Biaya produksinya tuh kan berarti biaya total ya. Holy crap. Balik ke PPT, aku lupa. Ini balik yang sini. Fix total. Ini dia. Maksudnya yang ini berarti. Eh, bukan yang ini. Fix, fix total tuh manufacturing cost. Nah, ini dia tuh. Ah ya. Ah. Jadi DMC-nya tuh kan berarti dia raw materialnya itu adalah ini, tambah gajinya, labor tuh gaji, pengawasan, maintenance, and supplies, royalty, utilitas. Utilitas tuh enggak ada ya, enggak ada utilitas. IMC, payroll overhead, laboratory, dan overhead, packaging shipping yang enggak masuk. Fixnya tuh dia depreciation, property tax. Oke. Kayaknya tadi ada juga depresiasi. Depresiasinya tuh, oh enggak ada depresiasi deh. Berarti ini kan sudah nih ya. Berarti DMC per tahun ya. Ini per tahun, ini FC. Oh sorry, ini mendingan kita nanya ya, per tahun. Ups. Ini per tahun, ini per tahun, ini per tahun, per tahun, per tahun, per tahun. Ini enggak. Ini bukan per tahun. Karena dia kan FC ini sudah fix nih. Tapi untuk yang gaji ini kan masih ada per tahunnya nih. Dia dia perlu digaji karyawannya berapa tiap kalinya per tahun. FC itu juga FC itu tetap kebutuhan bahan tuh kan tadi untuk produksi nih. Produksinya tuh kan masih per tahun, rupiah per tahun nih. Semuanya kayak gitu. DMC. Sama juga sih fixnya juga. Dari fixnya tahunan juga. Oh sorry, bukan tahun berarti. Langsung aja rupiah. Dijumlahkannya tuh kemarin tuh rumusnya juga nggak ya? Hmm. Nggak jadi dia nggak ada rumusnya sendiri. Ya Allah. Kalian gimana ya besok ya? Kalau ditanyain kayak gini. Soalnya aku sendiri tuh juga nggak hafal ya.
banyak kan ya. Ya, you know what? Oke, ya, kita totalkan aja lah. Kita totalkan sekarang. Neo, Neo dari tadi ribut langsung. Manufacturing cost per production ya. Ini kan berarti dia itu yang ditanya soalnya. Hmm. Ya, persatuan produk dari pabrik tersebut. Oke. Berarti kan manufacturing cost, raw material cost per unit production itu eh per unit production per kilogram berarti ya. Soalnya udah manufacturing raw material cost per unit production. Berarti per kilogram. Dan yang berarti ini per kilogram, bukan per tahun. Sorry, sorry, salah, salah, salah. Per kapasitasnya dia. Ini. Ini per tahun. Tahun dibagi sama tahun per kilogram. Ini maksudnya per unit per production tuh maksudnya adalah per unit anunya ya. Per unit of production tuh maksudnya misalnya satuan berat kalau misalnya di sini bisa aja kayak nanti per unit volume atau apa gitu. Tapi biasanya emang per unit kilogram. Paling mudah itu ukurannya kayak gitu. Jadi ini ujung-ujungnya nanti RP per kilogram. Ini yang ditanya untuk yang soal ini. Ini seharusnya bukan per tahun ini, per kilogram. Raw material cost. Nah, ini berarti dibagi juga sama, nah ini aja sih langsungnya. Ini dibagi sama kapasitasnya. Kan unit production itu maksudnya kan kapasitas produksinya. Yang dibagi sama kapasitas produksinya. Berarti RP per kilogram. Oke, packaging and shipping itu nggak ada. K itu man hours per unit of production, man hours. Wah, man hours per unit of production. Nah, itu sih palingan cuma 24 jam gitu kan berarti. eh ini diubah menjadi hari, jam. Oh, oke. Bagi 330 bagi 24 kilogram per jam.
And hours per annual production. You know what? Uh, ini nanti tak rombak sendiri aja, nggak apa-apa. Ya man hours-nya tuh aku bingung soalnya. Ini kan dia dikasih tahu shift tapi yang ditanya jam. Nanti tak ya kayak. Ini nomor dua, aku sama Abel pikir kan ini ditanya nih, kan sudah ada FC, WC, salvage, total revenue, total cost, finance, usia ekonomik, income rate tax, sama MAR. Semua ini tapi nggak dikasih tahu harga alat. Langsung dikasih tahu FC-nya. Aku sama Abel pikir kayaknya bagusnya langsung aja dibagi sama lang. Jadi harga awal alat tuh dibagi 4,1 dari FC. Nah cuman masalahnya kalau kayak gini, ketemunya dia nggak jauh beda dengan SV. SV-nya tadi itu kan yang dari soal, salvage value dari soal itu kan 21 juta. 21 juta, padahal emang nggak masuk akal sih. Salvage value-nya 21 juta itu dia hampir setengah daripada FC-nya. Itu kan berarti dia ngurang harganya tuh nggak terlalu banyak. Padahal dia apalagi bekerjanya sudah 10 tahun loh. Tapi harganya tuh nggak berkurang terlalu banyak gitu. Jadi menurutku kayak mungkin nolnya kebanyakan. Bisa jadi. Jadi awalnya nih di 20, jadi ini ku jadikan 2,1 juta. Udah ketemu kayak gitu, tinggal kita ngerjain kapasitas 40.000 per ton per tahun. Ini nggak perlu diubah jadi kilogram karena nggak ada yang perlu kilogram di sini. FC-nya ketemu, WC-nya ketemu, SV-nya ada di sini. Total revenue-nya ada. Cost, finance, nah ini cuma itu aja. Nah ini net income ini kan berarti dikurangi dari revenue dengan cost. Ya ngerti lah ya, pemasukan dikurangi pengeluaran. Habis itu profit after tax itu dia dibagi dua karena income tax-nya dia setengah, ketemunya 21 juta atau 0,1 2 3 4 5 6 21 juta per tahun. Oke. Habis itu ini MAR-nya. Ini tadi yang kita bicarakan, MAR itu adalah kalau misalnya kalau ketemu, kalau kamu cari DCFRR-nya atau IRR bahasanya, itu dia apakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada MAR. Itu nanti kalau lebih tinggi berarti dia bagus. Harga awal alat, harga awal alat itu yang tadi ya, FC-nya dibagi sama faktor lang. Jadi ini kita balik gitu. SOYD, sum of the year, ya, minimal kalian juga itu ya, mungkin mungkin yang depresiasi. Karena depresiasi itu masuk antara SL atau SOYD. Insya Allah cuma yang itu. Semoga. Ini nanti tinggal dibikin tabel sih kalau aku. Aku sih bikin tabel dari 0 sampai 10. Ketemu nilai depresiasinya berapa. Oh ya, sorry. Ini kan perlu diselisih awal dulu. Selisih dari harga awal alat dengan SV-nya. Salvage value-nya tadi kan 2,1 juta. Habis itu dengan SOYD-nya, SOYD-nya sekian-sekian. Jadi kan tahun umur pabrik dikalikan dengan 10 tambah 1/2. Ya kan ketemunya 55. Habis itu udah tinggal dicari depresiasinya per tahunnya berapa. Habis itu nanti kan ketemu nilai, oh ya, depresiasinya berapa gitu. Udah aja sih gitu. Terus nanti kita ditambahin dengan ditambahin dengan income-nya, profit after tax-nya, sama finance-nya untuk ketemu AFC. Terus itu kita tarik lagi. Ini kan tadi eh, dia pada 0, 1, 2, 3 bla 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 gitu kan. AFC, 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 AFC. Nah, kan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kita tinggal tarik lagi semuanya ke titik nol. Tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Menggunakan rumus 1/1 plus I pangkat N. Bukan satu sih, ini AFC. Sorry. Dan lagi karena dia nilai AFC-nya nggak konstan, ya mau nggak mau di gini lagi, nulisnya satu-satu.
Makanya aku bikin tabel, tabel terus WC plus SP. Yang jangan lupa ini karena di ujungnya kan juga ada WC plus SP. Nah, habis itu ini aku menggunakan solver, tapi di kalkulator juga bisa dicari X-nya untuk sama dengan nol, hasilnya adalah IRR 29,616%. Jadi kan berarti dia kurang dari MAR 30%, berarti dia ini investasi yang buruk. Nah, ini yang B juga sama, dia kan kapasitas produksi menjadi 60%. 60% itu berarti tinggal anunya aja, profit after tax-nya, bukan profit after, net, net income-nya dikalikan 60%. Kan berarti sisa sisa anu 2000 dua 252.000. Terus after tax-nya tinggal dibagi dua. Udah sih, sama aja soalnya dia masih lebih di bawah MAR apalagi. Ini kan ini kapasitas penuh aja dia masih di bawah MAR apalagi setelah kapasitasnya dikurangin. Nggak bisa di solver ini aku nggak tahu tadi angkanya jadi -10 pangkat -11 gitu. Oke, nomor tiga ya. Nomor tiga ini eh, alhamdulillahnya nomor tiga ini mudah, nggak perlu banyak-banyak hafalan. Balik lagi ini cuma nanya POT sama NPV sama ROI itu aja. Ada semua juga. Jadi kapasitasnya 5,6 ton dijadikan kilogram karena semua satuan ini di kilogram. Harga jualnya juga per kilogram. Jadi nanti dikali dapat tahunannya berapa harga jualnya. Ada FC-nya tadi, ada WC-nya, biaya produksinya ada, general expense, bla 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 bla. Udah semua. Nah, SP eh, depresiasi kan menggunakan rumus 6%, umur ekonomis 15 tahun dengan depresiasi 6% per tahun. Ini nilai salvage value, aku pakai rumus SL. Aku nggak ngerti ini, maksudnya dia minta nyobain semua rumus atau gimana, jadi harus diminta pakai DB, terus SOYD, terus SL gitu. Tapi aku ambil yang paling simpel aja, aku pakai SL. Enggak, ding. Ini emang cuma nanya 6% per tahun sih. 6% per tahun kan berarti dia selalu konstan, berarti SL. Sorry, 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 sorry. Jadi kali dengan FC, ketemu hasilnya SV. SV-nya kan berarti dia SV-nya itu kan nilai sisanya dari FC-nya awal, terus dikurangi dengan berkali-kalinya dia depresiasi. Berarti kan 15 tahun dikali dengan 9 bla 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 per tahun ini, hasilnya kan SV salvage value-nya. Oh, oke. B ya, ROI. ROI sebelum dan sesudah tax ya. Sesudah pajak ini kan sama aja kayak tadi. Ya tinggal di pertama dikali dengan harga jualnya untuk yang teksnya, tapi yang sebelum teksnya kan tinggal menggunakan profit sebelum teks. Ya itulah profit tax, TAX, sorry. Yang satu ketemunya 44%, satunya 9%. Wow. Oh ya ya ya, oke. Profit before tax-nya kan dia pengeluarannya semuanya sudah dibersihkan, habis itu baru dikalikan dengan profit. Dikalikan dengan tax-nya, dikurangi dengan tax. Sorry, sorry. Oke, lanjut ketemu 8%, 9%, sorry. Ini FCD, ini POT-nya sama juga FC depreciable, ya apa dikali dengan FC depreciable itu terus dibagi dengan anunya FC-nya, POT-nya sama dengan ini depresiasi plus, oh sorry, FC depreciable per depreciable per profit after tax plus depresiasi, ketemu berapa dia. Eh,
payout time-nya berapa? 1,786 years. Yang tax-nya sama, after tax-nya dia kan tinggal di 6 tahun. Nah, masuk akal lah ya kurang kurang lebih karena ini kan sebelum tax dia 44% per tahun itu kan berarti dia tinggal di 2, tahun pun apa 2 tahun kurangan dapat. Oh iya ya. Hmm, gitu. Eh, Nah ini nomor 4. Ini yang tadi BP dengan SDP. BP itu adalah break even point yang berarti dia eh yang tadi sih NPW sama dengan nol atau apa gitu. Pokoknya dia pemasukan sama dengan pengeluaran atau balik modal dalam definisi yang lain. SDP itu pada saat di mana dia tuh seharusnya sudah berhenti, nggak usah dilanjutkan aja pabriknya. Ya, ini ini sudah dihitungkan semua, angka-angkanya tinggal kita masukkan ke sini untuk menentukan. Udah sih nggak perlu itu gini aja. Jadi BEP menggunakan rumus yang ini tadi untuk BEP ya FA tambah 0,3 RA, RA-nya tuh regulated tahunan kali Z, Z itu yang dikasih tahu 50.000 per tahun dengan kapasitas produk 50.000 per tahun. Habis itu SA min VA bla 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 nanti ketemunya BP di sini. Jadi saat produksi ini pabrik maksudnya ini adalah pada saat pabrik ini memproduksi 20.000 ton per tahun maka dia tuh sudah balik modal. Nah, kalau dia memproduksinya 13.000 atau 14.000 ya, 14.000 ton per tahun, itu mendingan matikan pabriknya karena kerugiannya tuh besar banget sudah. Tapi kalau masih di antara BP dengan SDP, nggak apa-apa untuk tetap produksi. Rugi rugi emang, cuman dia tuh uh, tetap produksi karena apa ya? Karena apa ya kemarin tuh pokoknya dia tuh karena pabriknya tuh memang tetap bisa berdiri karena mendirikan pabrik tuh kan mahal tuh. Dan masih ada kemungkinan bahwa uh, marketnya tuh bisa hidup kembali. Makanya jadi mungkin dia bisa meningkatkan kapasitas produknya di lain hari gitu. Nah, ini juga ditanyakan tadi pas waktu 12.500 dia apakah bisa tetap berjalan atau enggak. Nah, tapi karena 12.500 ini kita temukan dia di bawahnya 13.000 ya mau nggak mau mati SDP shutdown. Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Kita mau loncat ke soal 1920 soalnya. Sembilan belas dua puluh. Ya. Hmm. Ini, wah ini mirip sama yang kemarin itu enggak sih? Resiko-resiko. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
nol 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 nol. Sorry, ini seharusnya di sini ya. 850 nol 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 nol. Oke. 75 nol 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 dan seterusnya. Dan seterusnya berarti ini selisihnya adalah ini berarti ini dikurangi. Lanjut. Berapakah biaya total tersebut ya di tahun pertama? Di tahun pertama berarti nol. Wah, ini mudah banget ini. Ini kan berarti dia tinggal dibawa kepada tahun nol. Ini seperti yang tadi aku bilang, mending bikin aja alur gasnya 345 85 juta, sorry 850 juta ya, juta. Terus 750 juta. Terus ini 650 juta. Terus, terus, terus. Habis itu total harganya tuh berapa? Kalau misalnya bunganya supun 6% per tahun. Ini kan berarti eh, total pada biaya pada tahun nol. Maksudnya yang ditanyakan NBW. Berarti kan ini dikali dengan dibagi 1 plus 6%, 0,06%, 0,06 pangkat ini. Ya gini ya nanti. Kan berarti biaya, oh shit, tulisanku jelek banget. Biaya per 1 plus I pangkat N. Ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Atau dalam kata lain, sigma itu. Udah ketemu nanti totalnya adalah sum. Nah, sekian. Lanjut nomor 2. Sebuah laboratorium akan membeli alat analisis sampel berupa kromatografi gas. 8% tahun, manakah yang harus dipilih? Keuntungan per tahun, umur ekonomis. Oke, sama kayak tadi, ini karena dia alternatif, uh, disamakan tahunnya, tapi karena dia tahunnya sudah sama, ya sudah, nggak usah. Bunganya 8%, I sama dengan 8%, habis itu umur ekonomis 8, ya, oke. Ini sama juga, silakan kalau mau bikin tabel, bikin aja, 1, 2, 10. Mau bikin alur cash flow-nya juga nggak masalah, tapi karena ini ada 3, menurutku nggak usah juga nggak masalah kok. Harga keuntungan per tahun. Oke. Harga kan berarti harga awal 3,9, 0,69, nice. Oke. Nggak ada salvage value, nggak ada salvage value. Oke. Berarti sama juga dengan yang kayak tadi. Ini berarti dibagi sama 1 plus I pangkat N. Pangkat 10, pangkat 1. Sama. Ya. Ini terus kita jumlahkan. Ini keuntungannya kan positif nih. Bentuknya positif. Terus dikurangi dengan harga awal. Nah, ini berarti 0,729 miliar untuk yang A. Yang B dia 9,2, 1,67. Dengan cara yang sama, yang B dapat 0,0 sorry, 2,005. Oke. Dengan secara yang sama juga yang C 6,6.
1,335. Oke, dengan cara yang sama kita dapat juga yang C 2,357. Berarti yang C yang lebih untung. Oke, ini rasanya malah materi UTS ini mudah. Oke. Harga pengering putar dengan los permukaan penyaringan 754 pada tahun Oke, ini eh, perubahan harga ya, Pak, berdasarkan tahun dan berdasarkan anu enggak kapasitas. Oke, tulis aja dulu ya. Ini pada tahun pada tahun 1986, terus satunya 2019, CEP-nya 318, yang satunya adalah 732. Harga awal, harga awal alat, harga awal alat tapi dengan spek sama, itu dia 46.200. Berarti kan dia harga harga tahun beda, sorry, harga tahun beda gini ya, biar lebih mudah ngertinya. Speknya sama, berarti ini dikali dengan ini dibagi dengan CP akhir. CP eh ya sorry, CP lama. Ini ketemu. Terus itu dengan tahun yang sama, tahun sama spek beda. Eh, langsung aja berarti. Dia diubah jadi pada tahun yang pada spek yang beda. Langsung aja yang ini yang dikali tanda kurung 754, oh ya 1350 dibagi 754 bagi eh terus 0,6 tutup kurung. Nah, karena sextant rule ya guys ya. Sextant rule kan harga akhir sama dengan harga awal kali kapasitas kapasitas akhir ya. Kapasitas awal 0,6. Ini urutannya nggak usah apa nggak penting ya. Karena nanti kalau misalnya kalian juga cari misalnya berdasarkan CFC kan berarti dia CEP akhir, CP awal. Nah, ini kan hubungan komutatif perkalian, jadi nggak perlu kalau kalian carinya menggunakan ini dulu, sextant rule duluan, baru kalian ganti CP akhir, nggak masalah. Nggak perlu urutannya kayak gini kok. Lihat nomor 3, nomor 4, sorry, sorry, nomor 4. Oh ya, ya nomor 4. Nomor 4, sebuah pabrik dibangun dengan modal tetap. Modal tetap itu berarti FC, modal kerja WC. Pabrik tersebut memproduksi zat kimia dengan kapasitas 35.000 dengan harga jual 19.000 per kilogram. Biaya produksi pengeluaran umum tersebut masing-masing. Oh ya, general expense. Biaya produksi dengan general expense. Umur ekonomi 10 tahun dengan depresiasi 10%.
diperoleh dari pinjaman dengan pabrik harus menganggarkan finance 9 miliar per tahun. Pajak keuntungan yang berlaku ada 30%. Hitunglah ROI sebelum sesudah, POT sebelum sesudah, DCFR. Ini kurang lebih aja sama yang tadi UAS yang sudah ku bahas sebelumnya. Oke. FC, WC 13850000000 ah, 48000000. Ya, kalau misalnya di kalkulator kalian bisa ganti jadi 10 pangkat 11 gini juga bisa kok. Nanti eh, biar nggak nggak susah nulisnya. Kapasitas 35.000 ton per tahun. Berarti dia dikali dengan 1000 karena dia mintanya kilogram, kilogram tahun. Lanjut, eh, harga jual produk. Harga jual produk. Harga jualnya dia 19.000. Berarti total jual sama dengan ini. Harga per kilogram. Berarti dia ini eh, RP per tahun. Oke, lanjut. General expense. Oh, anu dulu ya. Biaya produksi. Biaya produksi 537.190.000.000 dengan general expense-nya 65. Ya, umur 10 tahun, depresiasi 10% per tahun. Oh, shit. Depresiasi 10% berarti ini dia kali FC per tahun. Tahun per tahun. Oke, modal tetap pabrik itu diperoleh dari pinjaman bank dan finance ya. Dan total 0,000. Oke, per tahun. Oke, pajak keuntungan. Oh, masih ada pajak keuntungan. Tax 30%. Berarti ini untuk biaya anunya, biaya income, berarti net income-nya, maksudnya biaya yang sudah, kok biaya, pemasukan yang sudah dikurangin dari biaya produksinya, berarti total jual dikurangi dengan biaya produksi, dikurangi dengan general expense, ini kan rupiah per tahun semua ya. Oke, net income berarti tax income ini dikali 1 min 30%. Berarti dia sisanya ya. Ini maksudnya sudah dipajakin. Kan masih sisa 70%. Ini ROI, rate of ROI-nya tuh berarti ROI before tax, ROI after tax. Oke, before tax. Oops. Oke, after tax.
after tax terus sama DCFR. DCFR tapi dia berarti kudu nyari NPW-nya dulu bentar nanti. ROI itu kan rate of itu kan berarti dia persentase per tahun. Per tahunnya tuh berarti eh anunya pemasukan dibagi FC. FC-nya tuh FC-nya tuh yang mana ya? Nah, ini dia. Profit before tax dibagi sama FC. Oke, profit before tax yang ini bagi FC. Untuk after tax-nya dia sama tapi menggunakan tax-nya yang sudah di tax FC. Oh iya, depresiasi ya. Depresiasi sama finance-nya maksudnya kemana ya? Lupa, lupa, lupa. Tambah CF dulu, sorry. Tambah anunya, net income-nya, tambah depresiasi. Sama finance. Menganggarkan finance 9 miliar berarti ini. Ya, bla 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 bla. Ya, oke. Ini juga sama. Oke. Depresiasi per depresiasi. Ya, oke. POT-nya kurang lebih juga. Ter POT-nya tuh berarti POT-nya kan ini. eh depresiasi plus ACF ya, sorry, AFC. POT-nya tuh salvage. Oh ya, depreciable FC dibagi sama SL, depresiasi SL plus per keuntungan tahun. Berarti kan, oh anunya dulu deh, salvage value-nya. Kita cari biar mudah. SP, ntar dia sama dengan
ini dikali, oh sorry, FC-nya dikurangi dengan 10 kali karena dia 10 tahun dikali dengan depresiasi. Oh, oh SP-nya 0. Oke. Lucu. Berarti ini FC dikurangi dengan ini SP per eh, jadi dibagi sama apa tadi? Bagi dengan depresiasi plus keuntungan tahunan. Keuntungan tahunannya dia net income. Nah, tahun. Ya, tahun. Untuk yang after tax kurang lebih, tapi dia menggunakan tax income. Nah, oke. HFRR sama juga seperti yang tadi, tapi kita menggunakan NPW aja ya. Ini kan SV anunya SL-nya dia 10% berarti dia SL apa? Ya, SL berarti dia straight line berarti dia konstan. Nya juga konstan, semuanya konstan ya. Yang konstannya berarti kita bisa gunakan yang rumusnya Mas Jonas. Apa yang ada di Mas Jonas ini. Ini bisa pakai ini untuk yang ACF-nya. Atau nggak nanti mau pakai sigma juga bisa di kalkulator. Kan dia anu anuitinya. Oh ya ACF-nya dulu yang mending kita cari. ACF, oh AFC. Ups, AFC. Lexicon and finance plus oh bukan plus enggak, finance sama plus depresiasi. Ini dia. KFC per tahun. Nah, DCFRR-nya itu yang kita cari, NPW-nya itu berarti, ini kita menggunakan rumus yang ini, berarti FC dikali tutup kurung, buka kurung, 1 plus interestnya DCFRR, pangkat 10, 10 ya, 10, pangkat 10, min 1, tutup kurung dibagi, ya oke. DCFRR-nya dikali tuh 1 plus ini angkat 10 lagi tutup kurung itu masih ACF-nya ya plus WC plus SV. WC plus SV itu kan berarti dia SP-nya 0. SP-nya 0, WC-nya sekian dibagi 1 plus IRR atau DCFRR-nya pangkat 10 tutup kurung. Nah, itu untuk yang pemasukan. Terus dikurangin sama WC dan FC. Kurangi, kurangi. Nah, divide by 0. Oke, enggak apa-apa. Ini
nol ini 10% ya misalnya. Ya, terus ini biar bisa aku aja deh, bisa divisualisasikan ya. Sorry, aku kan pakai rumus ini dengan ini AFC ini bisa diganti menggunakan AFC itu bisa diganti menggunakan ini. Ini sorry sorry. Mungkin kalian bingung maksudnya apa tadi. Nah, itu bisa diganti menggunakan itu. Nah, oke, ini kita solver aja. Kalau kalian pakai kalkulator bisa menggunakan X itu. What if call 6 sama jadi 0 dengan changing cell ini. Nah, insya Allah ketemu. Baik, oke. Berarti ketemu interest rate-nya dia atau DCF error-nya dia sama dengan 36,64%. Oke, selesai untuk yang nomor 4. Masih sisa 13 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku tunggu sampai 49 ya. 849. Oke deh. Eh, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan aja sampai sini. Biar kalian juga bisa, mungkin ada yang mau istirahat, mungkin ada yang mau lanjut belajar. Belajarnya biar lebih optimal ya, menggunakan kecepatannya sendiri. Terima kasih semuanya sudah hadir di tutor Hamin 1 Ekotek. Oke, nanti aku kirim lagi ulang Excelnya. Terima kasih semua.